Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempraktekkan cara memandikan jenazah dari kelompok 1 kelas 10-2 yang kami hormati Ibu Eni Zahra selaku pengajar mata pelajaran fikih. Dengan saya Siti Faika. Saya Farisa. Saya Daluna Fajriski Syarafana. Saya Badia Putri Haritsa. Saya Syifa Nur Faiza. Saya Nadine Alfahira. Saya Putih Humaiga. Saya Perlita Filia. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya adapun alat yang kita butuhkan dalam memandikan jenazah sebagai berikut. Air bersih, yang kedua ada air kapur barus, air mawar, air jeruk purut, kapas, bunga mawar, sabun, sampo, tusuk gigi, kapur barus, cotton bud, air 9, kain jarik, handuk, dan juga kain putih. Itu adalah alat dan bahan yang kita perlukan dalam memandikan jenazah. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Selanjutnya adalah cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, yang pertama-tama kita tutupi terlebih dahulu mayat ini menggunakan kain. Kemudian setelah itu kita bersama-sama membacakan niat mandi jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Baik, setelah itu kita siram mayat tersebut menggunakan air bersih sebanyak 3 kali sambil kita membaca Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim wa ilaikal masir. Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim wa ilaikal masir. Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim wa ilaikal masir. Menyiramnya itu tidak boleh terputus dan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita menggunakan kapur barus untuk membersihkan kedua tangan dan kedua kakinya. Kita bersihkan tangan, salah-salah jarinya hingga tidak licin. Setelah selesai dibersihkan, kita mulai dengan bagian kepala terlebih dahulu. Pertama-tama kita tuangkan samponya terlebih dahulu. Lalu kita usapkan ke kepala mayat tersebut dengan perlahan. Jika sudah, jangan lupa menutup bagian mulut dan hidungnya agar tidak kemasukan air. Selanjutnya, kalian siapkan cotton bud untuk membersihkan kedua lubang hidung mayat. Setelah kalian bersihkan lubang hidung, kalian siapkan kain putih untuk memastikan apakah sudah bersih atau belum. Kalau kainnya tidak ada kotoran, berarti itu sudah bersih. Lalu selanjutnya kalian bersihkan telinga mayat tersebut dengan membaca Sami Allah sampai bersih. Kain putih untuk memastikan apakah sudah bersih atau belum.
sudah bersih. Selanjutnya, kita akan membersihkan bagian mulut. Jika mayat memakai behel dan gigi palsu, lepaskan terlebih dahulu. Kita siapkan kain, masukkan jari seperti ini, dan bersihkan perlahan. Lalu kita ganti sisi lainnya. Hingga tidak ada kotoran di bagian mulut. Lalu setelah itu ke bagian tangan hingga jari-jarinya. Kuku yang Jika sang panjang mayat ataupun memakai kutek, meskipun ahli warisnya menyuruh memotongnya, tetap tidak diperbolehkan. Penjelasannya tadi, kenapa sang mayit tidak boleh dipotong kukunya? Itu karena Nabi telah melarang untuk memanjangkan kuku atau memakai kutek yang mana kutek tersebut menghalangi air wudhu untuk sampai ke kulit badan. Maka tidaklah boleh. Maka biarlah sang mayat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dan kita. Kemudian setelah bagian atas sudah kita sabunkan, kita mulai dengan bagian punggung belakang. Baiklah, jika semua bagian tubuh atas sudah kita bersihkan, kita akan lanjut membersihkan tubuh bagian belakang. Kita mulai terlebih dahulu dengan bagian kanan. Kita bersihkan sampai bagian punggung belakangnya sampai bersih ya. Setelah itu kita juga lanjut di bagian kulit. Sampai kaki juga. Itu kakinya juga dibersihkan juga sampai bersih. Baik, setelah itu kita membersihkan kemaluan dan duburnya. sama-sama kita dapat mengangkat mayat. Ada satu orang yang memegang badan sang mayit, kemudian satunya lagi itu menekan ke bagian perut sebelah kiri di mana terletak usus, ditekan dengan lembut dan kasih sayang, ditekan. Kemudian ada satu lagi yang membersihkan dubur dan kemaluan sang mayit. Kita ambil dubur tersebut, satu kali tekan, kemudian kita bersihkan sampai minimal itu 5 kali. Namun apabila belum bersih itu sampai 7 kali. Namun apabila belum bersih lagi itu sampai 9 kali. Kemudian setelah itu dubur. Setelah dirasa bersih, kita pindah ke kemaluannya. Kita bersihkan kembali kemaluannya. Nah, kemudian kita siram menggunakan air kapur barus dan jeruk purut secara terus-menerus. Baik, sudah dirasa bersih, tekan. Apakah para ahli waris sudah sah bersihnya kali ini? Kemudian kita tutup kembali kainnya dan kita lemparkan kembali sama dengan perlahan. Nah, setelah dibersihkan dubur dan kemaluan sama yang tadi, kita ke step berikutnya yaitu menyiramkan air 9 kepada sang mayat. Tata caranya itu adalah menyiram sebanyak
3 kali di bagian kanan sama yang terlebih dahulu. Setelah disiram 3 kali di bagian kanan, kemudian kita siram di bagian kiri. Nah, kemudian kita siram seluruh bagian mayat. Seluruh tubuh mayatnya. Banyak tulang juga. Kemudian setelah itu kita wudhukan sang mayat. Karena kita bagian mukanya dulu. Nah, itu mulut dan hidungnya. Kemudian kita usapkan. Kemudian kita usapkan badannya. Setelah itu kita usapkan bagian kanan sang mayat. Kita usap juga di sela-sela jarinya dengan lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri sang mayat. Sama juga kita usapkan di sela-sela jarinya. Nah, setelah itu kita bagian kepala banyak 3 kali juga. Setiap wudhu ini sebanyak 3 kali kita lakukan seperti sebagaimana wudhu kita normal seperti biasa. Kemudian kaki mayat bagian kanan. Kemudian kaki kiri bagian mayat. Bagian kirinya kita usap-usap juga di sela-sela kakinya dengan lembut. Baik, setelah itu kita siram dengan air sabun, dengan campuran air sabun dan air mawar. Kita siram. Jadi ada 2 orang yang menyiramkan. Kita beri wangian kepada sang mayat dan sepupu-pupunya. Baik, setelah selesai kita ganti kain sang mayat. Nah, caranya itu tidak boleh langsung kita buka. Caranya itu seperti ini. Kita tempatkan terlebih dahulu kainnya. Dan ada bagian yang menarik kainnya, kain yang dalamnya. Dan selesai. Kemudian kita dengan handuk mayatnya. Kemudian setelah itu kita buka handuk tersebut. Nah, caranya itu kita angkat pelan-pelan sang mayat, dimasukkan handuk tersebut ke bagian bawah. Dan satu orang di sisinya lagi itu mengambil handuk di sisi lawannya. Nah, lalu kita tutup dan bungkus mayat tersebut. Jika kita mau apa di sisi mayat, handuk itu kita taruh ke atas. Demikian sudah cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Selesai sudah praktek kami memandikan jenazah. Adapun pelajaran dan hikmah yang dapat kami ambil kepada syara kami persilahkan. Hikmah memandikan jenazah antara lain adalah yang pertama, untuk mensucikan jenazah dari kotoran. Terus yang kedua, menghormati kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Terus yang ketiga, menjalankan kewajiban agama yang mendatangkan pahala. Dan yang keempat, meringankan beban keluarganya. Dan yang terakhir adalah serta mengingatkan kepada semua orang akan kematian dan kehidupan yang ada di akhirat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan, salah kata dan perbuatan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.